Hasil Timnas Indonesia U17 versus Timnas Yaman U17, skor 4-1, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. เราเองต้องการชนะ 3-0 นะคะซึ่งก็น้องๆทุกคนก็เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแป้งคิดว่าโดยเฉพาะน้องที่อยู่กับทีมมานานทีมชาติมานานไม่ว่าจะ Langkah Thailand prematur di Piala Asia U17 2025, reaksi Madam Pang penuh hikmah. Hasil Timnas Vietnam U17 versus Jepang U17 di Piala Asia U17 2025. Dramatis, Golden Star Warriors tahan imbang Samurai Biru 1-1. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Timnas Yaman U17, skor 4-1, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 memetik kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025. Berhadapan dengan Timnas Yaman U17, Garuda menang dengan skor telak 4-1. Gol-gol kemenangan Indonesia disumbangkan oleh Zahabi Gholi, Fadli Alberto, dan sepasang gol Evandra Florasta. Sementara Yaman memperkecil kedudukan berkat gol penalti Mohamed Al-Garash. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan. Pasukan Garuda Muda langsung tancap gas untuk membombardir gawang Yaman. Baru 3 menit laga berjalan, Timnas Indonesia U17 berhasil mencetak gol melalui aksi Zahabi Gholi. Namun gol ini dianulir karena sudah berada di posisi offside. 6 menit berselang, giliran Mierza yang membobol gawang Yaman. Namun lagi-lagi gol ini dianulir hakim garis karena Mierza sudah berada di posisi offside. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Garuda Muda membuka keunggulan di menit ke-15. Zahabi Gholi melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas gawang Yaman dari luar kotak penalti dan berbuah menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas Yaman. Gol tersebut membuat anak asuh Nova Arianto itu semakin bersemangat menyerang. Di menit ke-25, Indonesia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah umpan silang Gholi ditanduk sempurna oleh Alberto menjadi gol. Tertinggal 2 gol, Yaman mencoba untuk lebih aktif di 15 menit terakhir. Tekanan demi tekanan diberikan, namun skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan Timnas Indonesia U17 di jeda pertandingan. Memasuki babak kedua, Yaman langsung tampil menekan. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan untuk memperkecil kedudukan. Apes bagi Timnas Indonesia, Putu Panji menjatuhkan Karem Abdulatif di kotak terlarang dan wasit menunjuk titik putih. Mohamed Al-Garash yang ditunjuk sebagai Algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga skor berubah menjadi 2-1. Gol itu membuat Timnas Yaman U17 semakin bersemangat untuk menyerang. Mereka menggempur pertahanan Indonesia, sehingga Garuda Muda harus bertahan di area mereka sendiri. Namun perlahan tapi pasti skuad Garuda kembali mengontrol jalannya pertandingan. Di menit ke-87, Timnas Indonesia U17 sukses mencetak gol lagi, ketika wasit memberikan penalti atas pelanggaran Wesam Al-Asbahi atas Raffi Rashid. Kali ini Evandra Florasta yang menjadi Algojo sukses menuntaskan tugasnya sehingga Indonesia unggul 3-1 atas Yaman. 2 menit berselang, Evandra lagi-lagi sukses mencatatkan namanya di papan skor, setelah tembakan jarak dekatnya sukses mengoyak gawang Yaman. Timnas Indonesia U17 unggul 4-1 atas Yaman. Hingga babak tambahan waktu berakhir, skor 4-1 bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia U17. Indonesia menjadi wakil Asia keempat yang lolos ke Piala Dunia U17. Sebelumnya ada Qatar, tuan rumah, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Piala Dunia U17 digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025.
Ada 48 tim dari 6 konfederasi FIFA yang bertarung di ajang bergengsi ini. Selamat untuk Timnas Indonesia U17 dan Coach Nova Arianto beserta seluruh staf, serta para penggemar Garuda Muda. Langkah Thailand prematur di Piala Asia U17 2025, reaksi Madam Pang penuh hikmah. Thailand mengukir cerita kurang menyenangkan pada partisipasi mereka di Piala Asia U17 2025. Thailand dipastikan tak bisa melaju ke babak selanjutnya hanya dari hasil 2 pertandingan yang dijalani. Hasil yang didapatkan Thailand pada 2 laga tersebut sama sekali tak membanggakan. Pasalnya Gajah Perang selalu menelan kekalahan di 2 laga tersebut. Mereka kalah saat berhadapan dengan Uzbekistan dan Arab Saudi. Rekor kebobolan mereka pun cukup banyak. Gawang Thailand jebol 7 kali dari 2 laga yang dijalani di grup A. Dengan rincian Uzbekistan menyerangkan 4 gol. Sedangkan Arab Saudi andil atas 3 gol tersisa. 1 laga sisa melawan Cina bisa dibilang tak akan menyisakan apapun. Thailand dan Cina hanya akan berusaha tak menjadi juru kunci di grup A. Langkah prematur Thailand di Piala Asia U17 2025 sebenarnya cukup mengejutkan. Pasalnya Gajah Perang termasuk punya pamor cukup mengilap di level benua. Mereka kerap menampilkan konsistensi apik saat tampil di ajang tingkat Asia. Namun semua itu tak berbekas di Piala Asia U17 2025 kali ini. Hasil minor tersebut membuat Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, bereaksi. Wanita bernama asli Nualphan Lamsam ini rupanya tak mau mencak-mencak dengan hasil itu. Ia memilih menebar keteduhan dengan memberikan komentar syarat hikmah atas kegagalan Thailand tersebut. Madam Pang tak membantah hasil di Piala Asia ini sangat menyakitkan. Namun ia yakin Thailand akan mengambil pelajaran berharga dari keikutsertaan di ajang ini. Mereka akan tampil lebih baik saat mendapatkan kesempatan tampil di level yang sama. Tidak ada jalan yang tersusun dari bunga mawar, kata Madam Pang dikutip dari Dantri. Setiap luka yang didapat ketika kita berjalan akan menghasilkan pelajaran berharga. Kami akan tampil lebih baik ke depannya, sambungnya. Tak cuma Madam Pang yang memberikan reaksinya terkait kiprah Thailand yang pulang cepat dari Piala Asia U17. Pelatih Gajah Perang, Jadet Melarp, juga angkat suara. Ia meminta maaf karena tak bisa membawa skuadnya melaju jauh di turnamen bergengsi ini. Saya benar-benar minta maaf kepada fans Thailand karena tidak bisa memberikan hasil baik, ucap Jadet Melarp. Namun, saya bisa mengatakan para pemain berlaga dengan semangat membara di jiwa mereka, paparnya. Hasil Timnas Vietnam U17 versus Jepang U17 di Piala Asia U17 2025. Dramatis, Golden Star Warriors tahan imbang Samurai Biru 1-1. Skuad muda Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam U17, secara dramatis selamat dari kekalahan. Timnas Vietnam U17 tahan imbang Jepang U17 di matchday kedua grup B Piala Asia U17 2025 ini. Main di Stadion Okad, Taif, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025 malam WIB, laga berakhir dengan skor 1-1. Jepang U17 sejatinya nyaris menutup laga dengan kemenangan lewat gol Minato Yoshida pada menit ke-13. Namun, mereka dikejutkan oleh Vietnam U17 di menit akhir lewat gol penalti Tran Gia Bao, 96, yang sekaligus mengubur kemenangan yang sudah ada di depan mata. Jepang U17 tampil menyengat sejak menit awal hasilnya. Mereka menjebol gawang Vietnam U17 di menit ke-13 lewat Minato Yoshida usai memanfaatkan umpan dari Makoto Himeno. Vietnam U17 mencoba untuk merespons gol tersebut. Tim muda berjuluk Golden Star Warriors itu mendapat peluang di menit ke-26 lewat tendangan dari sudut sempit yang dilesakkan Nguyen Viet Long. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun tak ada gol tambahan sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama. Jepang U17 unggul sementara atas Vietnam U17. Kedua tim tidak menurunkan ritme permainannya usai jeda turun minum. Serangan yang dilancarkan Jepang U17 maupun Vietnam U17 masih sangat polos sehingga belum ada peluang emas yang tercipta. Jepang U17 terlihat tampil cukup dominan.
Permainan dari kaki ke kaki mereka cukup menyulitkan Vietnam U17 kendati belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-75. Vietnam U17 terus melancarkan serangan ke pertahanan Jepang U17. Tim arahan Cristiano Ronaldo itu cukup kesulitan untuk bisa menjebol pertahanan lawan. Sampai akhirnya, Vietnam U17 mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir, tepatnya menit 96. Tran Gia Bao yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1.